Teori basis data lanjut. Bab 14, Data Warehouse dan Decision Support. Pokok bahasan pada bab ini yaitu arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view dan decision support. Tujuan pembelajaran yaitu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Data warehouse. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk satu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Contoh data warehouse yaitu klien menuju query dan analisis, lalu akan menuju warehouse, lalu di integrator yang menuju ekstraktor atau monitor, lalu dari situ akan ke sumber. Arsitektur data warehouse. Terdapat sumber informasi, server data warehouse, dan server OLAP serta klien. Pada sumber informasi terdapat OLTP DBMS. Sumber data lainnya akan di-sharing, dibersihkan, ditransformasikan, dikumpulkan, dimuat dan diubah ke data mart, lalu akan ke MOLAP, yaitu multidimensional OLAP dan ROLAP, relational OLAP, lalu ke analisis, query atau reporting, dan data mining. Implementasi data warehouse. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, flat file, catatan transaksi online. Data yang dipindah harus dikonversi terlebih dahulu dengan cara dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, urutan atribut, dan sebagainya, sehingga ketika data dipindah relasinya tidak pecah. View dan decision support digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse dan perlu disinkronisasikan secara periodik. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Ada beberapa contoh view. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Create view regional sales category, sales state, select P category as sales L state from products P, sales S, location L, where P PID sama dengan SPID and S location ID sama dengan L ID. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select R category R state sum R sales from regional sales R group by R category R state. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan relational sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu select R category R state sum R sales from select P category S sales L state from product P sales S location L where PID sama dengan SPID and S location sama dengan L ID. SR group by R category R state. Latihan soal. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Yaitu sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Proses model, level atom data yang disajikan, dan dimensi serta ukuran. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi, dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales yang memungkinkan untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel yaitu item atau time. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa?
Karena tabel fakta merupakan bagian dalam warehouse yang digunakan untuk menampilkan informasi lebih lengkap atau detail sesuai perancangan data warehouse. Perhatikan contoh relasi sales pada gambar 10.1. Tunjukkan hasil pivoting relasi pada PID dan time ID. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronkan secara periodik. Sekian dan terima kasih.